Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 yang beranggotakan saya sendiri Bunga Isneni Permata Asih dengan NIM 18020010026. Yang selanjutnya ada Akbar Gagah Pribadi dengan NIM 1802010100202. Yang selanjutnya ada Senggi Pangkio dengan NIM 18020101318. Yang terakhir ada Raka Amardani Pratama dengan NIM 18020101059. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang etika perdagangan dalam Islam. Yang pertama yaitu ada pengertian etika. Etika berasal dari bahasa Yunani ethos dalam bentuk jamaknya yaitu taeta yang berarti adat istiadat atau kebiasaan, watak, kebiasaan, akhlak, dan norma. Etika didefinisikan sebagai seperangkat peraturan yang menentukan perilaku benar dan salah. Ini bermakna bahwa etika sangat berkaitan erat dengan nilai-nilai dalam kehidupan, baik yang berhubungan dengan individual maupun kelompok seperti masyarakat. Nilai-nilai tersebut menjadi aturan tersendiri yang turun-temurun diamalkan dalam masyarakat sehingga menjadi adat dan kebiasaan yang tidak lekang dalam setiap aktivitas. Etika secara umum dapat diartikan dalam tingkah laku atau perbuatan seseorang atau kelompok masyarakat yang sudah terbiasa dan selalu dilakukan dalam aktivitas kehidupannya. Dalam hal nilai dan norma. Yang selanjutnya ada pengertian perdagangan atau perniagaan. Perniagaan pada umumnya adalah pekerjaan membeli barang dari suatu tempat dan suatu waktu dan menjual barang tersebut di tempat dan waktu lainnya untuk memperoleh keuntungan. Perdagangan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kegiatan perekonomian suatu negara. Giatnya aktivitas perdagangan suatu negara menjadi indikasi tingkat kemakmuran masyarakatnya serta menjadi tolak ukur tingkat perekonomian negara itu sendiri. Sehingga bisa dibilang perdagangan merupakan urat nadi perekonomian suatu negara. Melalui perdagangan pula, suatu negara bisa menjalin hubungan diplomatik dengan negara tetangga sehingga secara tidak langsung perdagangan juga berhubungan erat dengan dunia politik. Yang selanjutnya ada etika perdagangan secara Islam. Yang pertama, sidik atau jujur. Seorang pedagang wajib berlaku jujur dalam melakukan usaha jual beli. Jujur dalam arti luas, tidak berbohong, tidak menipu, tidak mengada-ngada fakta, tidak berkhianat, serta tidak pernah ingkar janji dan lain sebagainya. Yang kedua, amanah atau tanggung jawab. Seperti pedagang harus bertanggung jawab atas usaha dan pekerjaan dan atau jabatan sebagai pedagang yang telah dipilihnya tersebut. Tanggung jawab di sini artinya mau dan mampu menjaga amanah atau kepercayaan masyarakat yang memang secara otomatis terbeban di pundaknya. Dengan demikian, kewajiban dan tanggung jawab para pedagang antara lain menyediakan barang dan atau jasa kebutuhan masyarakat dengan harga yang wajar, jumlah yang cukup serta kegunaan dan manfaat yang memadai. Dan oleh sebab itu, tindakan yang sangat dilarang oleh Islam sehubungan dengan adanya tugas, kewajiban, dan tanggung jawab dan para pedagang tersebut adalah menimbun barang dagangan. Tidak menipu. Dalam suatu hadis dinyatakan, seburuk-buruknya tempat adalah pasar. Hal ini lantaran pasar atau tempat di mana orang jual beli itu dianggap sebagai sebuah tempat yang di dalamnya penuh dengan penipuan, sumpah palsu, janji palsu, keserakahan, perselisihan, dan keburukan tingkah pola manusia lainnya. Yang kemudian adalah menepati janji. Janji yang harus ditepati oleh para pedagang kepada para pembeli, misalnya adalah tepat waktu pengiriman, menyerahkan barang yang kualitasnya, kuantitasnya, warna, ukuran,
dan atau spesifikasinya sesuai dengan perjanjian awal, memberi layanan purna jual, garansi, dan lain sebagainya. Sedangkan janji yang harus ditepati kepada sesama para pedagang misalnya adalah pembayaran dengan jumlah dan waktu yang tepat. Sementara janji kepada Allah yang harus ditepati oleh para pedagang muslim misalnya adalah sholatnya. Sesibuk-sibuknya urusan dagang, urusan bisnis, dan atau urusan jual beli yang sedang ditangani sebagai pedagang muslim, janganlah pernah sekali-kali meninggalkan sholat. Murah hati. Dalam suatu hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan agar para pedagang selalu bermurah hati dalam melaksanakan jual beli. Murah hati dalam pengertian ramah tamah, sopan santun, murah senyum, suka mengalah, namun tetap penuh tanggung jawab. Tidak melupakan akhirat. Keuntungan akhirat pasti lebih utama ketimbang keuntungan dunia. Maka para pedagang muslim sekali-kali tidak boleh terlalu menyibukkan dirinya semata-mata untuk mencari keuntungan materi dengan meninggalkan keuntungan akhirat. Seorang pedagang muslim hendaknya tidak melalaikan kewajiban agamanya dengan alasan kesibukan perdagangan. Selanjutnya, prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Yang pertama, unity atau kesatuan. Di antaranya adalah terciptanya hubungan yang harmonis, saling ridho, tidak ada unsur eksploitasi. Kemudian adalah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Dan yang terakhir adalah meninggalkan perbuatan yang tidak beretika dan mendorong setiap individu untuk bersikap amanah karena kekayaan yang ada merupakan amanah dari Allah. Kemudian equilibrium atau keseimbangan. Yang pertama adalah tidak melakukan kecurangan seperti dalam takaran dan timbangan. Kemudian adalah penentuan harga berdasarkan mekanisme pasar yang normal. Free will, kebebasan berkehendak. A. Konsep kebebasan lebih mengarah kepada kerjasama, bukan persaingan, apalagi sampai mematikan usaha satu sama lain. Kalaupun ada persaingan dalam usaha, maka persaingan itu dalam berbuat kebaikan atau fastabik khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kemudian yang B, menepati kontrak, baik kontrak kerjasama bisnis maupun kontrak kerjasama dalam bekerja. Kemudian ada responsibility atau tanggung jawab. Upah harus disesuaikan dengan UMR atau upah minimum regional. Kemudian, economic return bagi pemberi pinjaman modal harus dihitung berdasarkan perolehan keuntungan yang tidak dapat dipastikan jumlahnya dan tidak bisa ditetapkan terlebih dahulu seperti dalam sistem bunga. Islam melarang semua transaksi alegatoris seperti gharar, sistem ijon, dan sebagainya. Kemudian benevolence atau kebenaran, memberikan zakat, infak, dan sedekah, lalu memberikan kelonggaran waktu pada pihak terhutang, dan jika memungkinkan mengurangi beban hutang, menerima pengembalian barang yang telah dibeli sesuai dengan syarat dan ketentuan yang sebelumnya ditetapkan, kemudian membayar hutang sebelum penagih datang. Sikap kerelaan antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi kerjasama atau perjanjian bisnis. Adanya sikap ramah, toleran, baik dalam menjual, membeli, dan menagih hutang. Jujur dalam setiap proses transaksi bisnis. Dan yang terakhir, memenuhi perjanjian atau transaksi bisnis. Selain itu, untuk memperoleh keberkahan dalam jual beli, Islam mengajarkan beberapa bentuk etika, yaitu menjual barang yang baik mutunya, jangan menyembunyikan cacat barang, jangan bermain sumpah, longgar dan bermurah hati, jangan saling menjatuhkan,
mencatat hutang piutang, dan anjuran berzakat. Baik, untuk kisah yang selanjutnya mengenai aktivitas bisnis yang terlarang dalam syariah. Yang pertama, menghindari transaksi bisnis yang diharamkan agama Islam. Yang kedua, menghindari cara memperoleh dan menggunakan harta secara tidak halal. Yang ketiga, persaingan yang tidak fair. Dan yang keempat, pemalsuan dan penipuan. Untuk selanjutnya, berbisnis dengan model syariah. Dalam Islam, mengenal syariah sebagai goods law atau Islamic law yang mengatur persoalan ibadah dan muamalah. Landasan syariah adalah kebijaksanaan dan kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat. Kesejahteraan ini terletak pada keadilan, kasih sayang, dan kebijaksanaan. Adapun dalam hal Islam ada hal-hal yang dilarang diperjualbelikan dalam bentuk bisnis, karena Islam diatur oleh syariat didasarkan pada ketentuan Allah Subhanahu wa taala, yang sumber utamanya adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Beberapa prinsip Islam mengenai penentuan halal dan haram, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, prinsip dasar semua kegiatan muamalah diperbolehkan jika tidak ada dalil yang melarangnya. Yang kedua, hanya Allah yang berhak melarang dan mengesahkan sesuatu itu boleh atau tidak. Yang ketiga, melarang yang halal dan memperbolehkan haram adalah syirik. Yang keempat, larangan atas sesuatu didasarkan pada sifat najis dan merusak. Yang kelima, apa yang halal diperbolehkan